Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat. Semoga apapun situasi hidup kita tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Kembali pada hari ini, pada peringatan wajib Santa Clara Perawan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan dilepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat merayakan peringatan wajib Santa Clara Perawan. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk saling menegur dan memperbaiki serta mendengarkan dalam hidup bersama. Kita diajak untuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan dibutuhkan keterbukaan hati dan keberanian untuk menegur orang lain. Suami dengan caranya bisa menegur istri dengan baik, atau sebaliknya istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, atau anak-anak juga punya hak untuk menegur orang tua jika orang tua juga melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk saling mengingatkan ketika ada yang berbuat salah. Kenapa demikian? Agar semua pribadi boleh memperoleh keselamatan. Kadang ketika kita ditegur, rasanya tidak enak. Atau kadang kita takut menegur orang lain karena takut dianggap sok suci. Tapi hari ini ada makna di balik semua itu. Ketika kita menegur orang lain dengan kasih, maka orang lain akan melakukan perubahan dan dia juga akan memperoleh keselamatan. Ketika kita membuka diri terhadap teguran orang lain yang kadang memang menyakitkan, tapi sungguh membawa dampak bagi hidup kita, maka kita diajak oleh Yesus kesediaan diri untuk saling memperbaiki. Ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup yang aman dan damai. Ketika kita bisa saling menegur satu sama lain dalam persaudaraan. Ketika kita bisa duduk bersama-sama dalam doa, dikatakan juga tadi, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku. Mari Bapak Ibu, adik-adikku, kita saling memperbaiki, menegur satu sama lain. Lalu kita duduk bersama-sama. Kita mohon rahmat dari Tuhan.
agar rahmat-rahmat yang masing-masing pribadi butuhkan boleh diberikan dalam kehidupannya. Ingat, Tuhan berpesan, 1 atau 2 orang berkumpul dalam namaku, apapun yang mereka minta akan kuberikan. Sungguh luar biasa Bapa kita. Maka dibutuhkan keteguhan hati untuk datang bersama-sama. Kita perlu bersama-sama memuji Dia, agar apapun yang kita butuhkan boleh dikabulkan oleh Bapa-Nya yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, mari dalam keluargamu, dalam komunitasmu, mari kita berkumpul, kita memanjatkan doa. Kita harus sering berkumpul dan memanjatkan doa kepadanya. Dan kita percaya, kerinduan hati kita itu dalam doa-doa kita akan dikabulkan oleh Bapa kita. Dia ada. Mungkin saat ini pergumulan kita berat. Mungkin saat ini perjuangan kita sungguh-sungguh mencucurkan air mata. Sakit penyakit yang tidak berhenti. Tapi mari kita terus datang dan berdoa, agar apapun yang kita rindukan boleh diberikan oleh Bapa kita yang di surga. Kita adalah putra-putri Bapa kita yang di surga. Dia Bapa yang maha baik. Bapa yang selalu memperhatikan doa permohonan anak-anaknya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk saling menegur satu sama lain dalam persaudaraan. Agar rahmat-rahmat yang kita butuhkan boleh kita terima dalam kehidupan kita. Kita belajar dari hari ke hari untuk juga membuka diri kita. Kalau teguran itu kadang menyakitkan, tapi di balik kesakitan yang kita terima, pasti ada makna baik. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat daya sakramen kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Bantulah kami, bantulah semua mereka yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan dan belas kasih-Mu. Berikanlah kami apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tariklah kami untuk selalu datang kepadamu Bapa. Jangan biarkan kami menjauh daripadamu. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kami bila kami selalu saling menyakiti dalam kehidupan kami. Bawalah damai dalam kehidupan kami Bapa. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.